S2 gratis lagi, ditanggung oleh Agence Marocaine Coopération Internationale, lembaga di bawah UNESCO, gratis 2 tahun di Maroko, tamat selesai, ongkos cetak tesisnya diganti 3 bulan beasiswa sampai selesai pulang 2006-2007. S3 3 kali saya mengajukan beasiswa ke Kementerian Agama, nggak dapat. Nggak tahu salahnya apa, dosanya apa. Tapi pintu rezeki tidak dari satu pintu. Wa kulli mujahidin lillah. Oleh sebab itu maka kita selalu berdoa supaya anak-anak kita menjadi orang yang cinta pada ulama. Saya yakin dan percaya itu dulu doa kakek saya, doa embah saya, doa datuk-datuk saya dulu. Kata datuk saya, cucuku yang ini jangan masukkan sekolah umum, masukkan dia sekolah agama. Tapi saya mau masuk SD. Saya tak mau masuk agama, saya mau masuk SD. Saya mau celana merah. Saya nggak mau pakai peci. Dimasukkanlah saya ke SD. Kepala sekolah SD itu kakak ibu saya. Begitu sampai di rumahnya, saya masih ingat, pegang telinga kanan, pakai tangan kiri. Nggak sampai, nggak boleh masuk. Jadi kemana? Akhirnya saya masuk madrasah ibtidaiyah. Rencana masuk SD, tidak diterima. Sampai sekarang SD itu menyesal. Hampir saja mereka punya alumni profesor doktor. Sombongnya kumat. Karena saya dipesankan sekolah agama, akhirnya saya masuk madrasah ibtidaiyah. Setelah itu madrasah sanawiyah. Habis itu madrasah aliyah. Habis itu S1-nya Al-Azhar, S2 ke Maroko, S3 ke Sudan. Dari awal sampai akhir, dari hilir, hulu ke hilir, pangkal ke ujung, saya sekolah agama. Sekarang saya paham, karena itu wasiat dari kakek saya, embah saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz. Saya ini memang disetting dari awal, ini mesti sekolah agama. Tapi waktu itu beliau tidak ada cita-cita ini supaya jadi ustadz, enggak. Beliau cita-citanya cuma supaya dia bisa menasehati orang kampung dan saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, supaya takut kepada Allah. Biaya sekolahnya dari mana? Itu ada kebun kelapa 2 hektar. Nanti kalau dia sekolah, ambil dari kebun itu. Begitu kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun ikut mati. Tapi Allah Maha Kaya, Allah luar biasa. Di situ saya melihat bagaimana niat baik dikabulkan Allah. Memang kebun kelapa itu tidak bisa membiayai sekolah saya, tapi S1 saya gratis dari Al-Azhar 4 tahun, sampai tiket pulang ke Riau ditanggung Al-Azhar. S2 gratis lagi, ditanggung oleh Agence Marocaine Coopération Internationale, lembaga di bawah UNESCO, gratis 2 tahun di Maroko, tamat selesai, ongkos cetak tesisnya diganti 3 bulan beasiswa sampai selesai pulang 2006-2007. S3 3 kali saya mengajukan beasiswa ke Kementerian Agama, nggak dapat. Nggak tahu salahnya apa, dosanya apa. Tapi pintu rezeki tidak dari satu pintu. Masuk saya ke WC di airport Cengkareng. Begitu keluar dari toilet, di samping toilet laki-laki bukan perempuan. Datang bapak-bapak dari samping toilet itu, Ustadz Somad ya. Waktu itu saya pakai masker. Saya waktu belum COVID pun saya sudah pakai masker, biar supaya orang nggak kenal.
Ustaz Somad ya, kata dia. Ditembak 12 pas, ngaku lah saya. Iya, saya bilang. Sudah S3, jangan tanya-tanya. Dulu saya kalau ditanya S3 bangkit emosi saya. Jangan tanya-tanya S3. Ustaz Somad mesti S3. Ngapain atur-atur saya? Wajib S3. Ini kartu nama saya, biaya dari awal sampai akhir, sampai sidang, sampai ongkos saya yang nanggung, katanya. Ini nomor telepon, telepon saya. Sejak itu sampai sekarang gak pernah saya telepon. Saya takut berutang budi, saya takut makan duit orang, tak pernah saya hubungi. Tapi Allah berikan rezeki, alhamdulillah lancar sampai akhirnya sidang 24 Desember tahun 2019. Artinya apa? Niat baik kakek-kakek dulu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, berniat baiklah. Cucuku yang ini sekolah agama, cucuku yang ini sekolah pesantren, yang ini masuk Islamic boarding school. Masalah nanti dia S1 mau jadi pilot, gak apa-apa. Dia mau jadi dokter spesialis, gak apa-apa. Yang penting pendidikan dasarnya ini TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, lahirlah generasi yang Qurani. Kita tidak bisa paksa anak kita jadi ustadz. Jangan paksa anak Bapak Ibu jadi ustadz. Tapi dia menolong agama ini nggak mesti lewat melalui ustadz. Jadi apapun dia, jadi tentara pun dia bisa menolong agama, betul? Jadi polisi pun dia bisa juga menolong agama. Tidak hanya semata-mata ustadz. Pelajaran yang pertama adalah dekat dengan ulama. Habis 15 menit. Tadi saya mulai jam 5.15, sekarang jam 5.30. Pelajaran yang kedua, apa itu? Ketika Tuan Haji Dasril, saya ingat, cuman pura-pura aja. Orang tulisannya ada kok. Ketika Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo berjumpa sama Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Bukalah rumah makan. Karena ketika orang sampai di rumah makan, yang pertama kali dikasih air minum. Rumah makan Haji Dasril, orang kalau pertama dikasih air minum. Bukan macam rumah makan tempat lain, macam gurun Sahara, leher tak dikasih air minum. Kasih air minum. Orang kalau dikasih air minum pasti dia menyebut nama Allah, Bismillah. Setelah kasih air minum, kasih dia makan. Setelah dia makan, pasti dia ucapkan Alhamdulillah, mengalir pahalanya. Hidup simple, rezeki datang dari Allah. Lapangkan leher orang, penuhkan lambung orang, dia bayar alhamdulillah, tak dibayar na'udzubillah. Insya Allah rezeki melimpah ruah. Akhirnya dibukalah ini, muncullah begadang 5. Boleh tak begadang? Boleh kalau ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Kata Bang Roma. Yang nggak percaya terlalu. Banyak orang silap, orang salah, disangkanya rezeki itu punya dia, padahal rezeki itu punya Allah. Carilah dengan bismillah, tutuplah dengan alhamdulillah, maka rezeki melimpah ruah. Haji Dasril Sultan Bagindo contohnya. Mau percaya alhamdulillah, nggak percaya bukti sudah ada. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang dulu cari rezeki itu simple, mudah. Bangun pagi, sholat subuh, ke surau, ke masjid, ke langgar, ke musola, pulang ke rumah, sarapan, pergi ke kebun. Habis itu ngelihat sawah, ngelihat kebun, kemudian sholat zuhur berjamaah. Habis itu menjelang asar pulang ke rumah. Tetap bisa dengan kumpul keluarga, tetangga, sahabat, jiran, kawan.
malamnya bisa wirid yasin, sorenya bisa datang, ada acara tahlilan bisa kumpul, silaturahim tersambung, meninggalnya husnul khotimah. Orang sekarang berangkat sebelum ayam berkokok. Ayam belum bangun, dia udah bangun. Pulangnya ayam sudah tidur, dia baru pulang. Tidak pernah jumpa tetangga, tidak pernah jumpa anak, tidak pernah jumpa kawan, tidak pernah silaturahim, semuanya online. Tapi penyakitnya offline. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, luntang lantung, sholat tinggal, puasa tinggal, silaturahim tidak, rezeki tak dapat, penyakit datang. Itu kan yang terjadi pada masyarakat sekarang. Ke masjid tak pernah, yang dicari rezeki, bolak-balik kemana-mana cari duit. Setelah duit dapat, bulat-bulat diserahkan ke dokter spesialis. Dapat duit satu koper, dimakan tak bisa. Mau makan nasi, diabetes. Mau makan gulai kambing, kolesterol. Apalagi sempat menikmati hidup? Tak sempat. Orang dulu hidup sederhana, rezeki luar biasa, barokah mengalir sampai mati, sempat pula membangun surau dan musola. Hari ini kita sedang belajar bagaimana mau maknai hidup. Wa kulli mujahidin lillah.